Buka jalan. Coba buka jalan dulu. Kosong. Coba sedikit. Ketua. Ya. Mantap. Maju Banteng. Maju Banteng. Maju lanjutkan. Benar dalam semua ibu. Yang dihinyang ya. Selamat nalenta susun sangihe kampung malam. Tuang barinek be menanumpang kai sasakene. Maju Banteng. Ketua Operasional kita membuat pelabuhan kami datang ke sini dengan 9 sisi untuk kerja. Untuk BPJS tenaga kerja tentang setoran kiranya pun dapat diteruskan oleh provinsi karena pendapatan kami per bulannya 635.000 per orang. Terima kasih Pak.
perikanan ini, Pak. Jadi ketika Bapak akan ke depan akan jadi, memang insya Allah akan jadi, Pak, karena semua merah semua ini. Bapak, keluarga saya yang ada di Tambun sana kemarin sudah saya itu katanya daun pepaya kuning sudah hono sekebi kuning kamu sapi. Jadi nama ini kuning semua balik ke merah, Pak. Baru selanjutnya Pak dari UKM juga saya mewakili UKM kelompok Petibo, Pak. Kasihan sangat-sangat juga bersyukur sudah dapat sumbangan uang berupa 2.400.000. Yang lain belum dapat, Pak, tapi yang lain sudah dapat. Tapi mereka bilang sangat-sangat bersyukur sudah ada ketambahan modal. Dengar, orang yang tukang makan lain, kalau dia tukang makan lain menurut doa dia oke, tapi kalau semua orang dia semua makan lain, ngapain baru dengar? Artinya dia yang bisa PC. Betul. Kami sudah mengadakan seri bersama di Pelabuhan dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat. Jadi kami sepakat, kami mendukung lanjutan Bapak Oli Stefan bersama-sama TKBM, Guru Bagasi dan Ruang Lingkup Pelabuhan. Permintaan kami, saya sudah mengevaluasi, Pak. Selama ini muatan masuk sama muatan keluar, jadi saya mengukur perekonomian kita, Pak. Artinya kalau Bapak memberikan ke sini, memberikan terus dalam bentuk karya itu, tangan kami akan begini terus, Pak. Saya lebih mengusulkan Bapak memberikan pancing. UKM banyak di Kabupaten Sangir. Ini banyak UKM. Nelayan penunjangnya ada, petani penunjangnya ada. Yang saya tahu ini Kabupaten Sangir kaya, Pak. Tapi yang memiskinkan kabupaten ini pasar, Pak. Sekali lagi saya kasih tahu pasar. Bapak Ibu sekalian, kalau orang tanya siapa mau pilih Pak Oli dan Pak Stefan, ada 3 K. Pegang pokoknya K. K pertama komitmen. Singkat boleh komitmen. Singkat. Jadi Pak Oli ini sebenarnya mau jadi menteri, tapi karena dia punya tanggung jawab untuk Sulawesi Utara, dia lepas itu menteri. Dia suka untuk melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan, yang belum terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, koneksi. Jangan mau dipilih pemimpin yang cuma kelas kekenalan sampai di direktur atau dirjen. Tak sangkut dengan persoalan. Tapi ini, ya, Langsung presiden. orang presiden itu rekomendasi dari beliau untuk pertama jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kalau yang ada tanda tangan Pak Oli, maka tidak jadi, ya. Jadi kelas koneksi gubernur kita bukan kelas dirjen, bukan kelas direktur, tapi kelas presiden. Kalau kami bilang tolong datang ke Sulawesi Utara, langsung datang. Aja silakan. Tahu dia? Sini. Kata dia dari sejak makan. Kenapa tuh ulah-ulah? Yaitu kesinambungan, kontinuitas. Kalau orang mau pilih yang baru Starno dan ada bukti, tapi ini sudah terbukti dan banyak rencana. Lanjutkan. Makanya saya bilang jangan lupa OSK nomor 3 lanjutkan. Dan saya
Saya juga terima kasih kepada Bapak Yuko yang sudah kembali ke jalan yang benar. Bongkar Pak Ibu. Depan jalan Bupati Pak Ibu. Kita berdoa. Terima kasih kami juga semua hidup dalam berkat-Mu. Dari saat ini kegiatan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dari awal hingga akhir. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Tangan. Minta tolong. Amin. Bersama rombongan dapat mengambil tempat di dalam. Mari salah. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pak Dr. Almi Silangen yang saya hormati. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan kasih-Nya kita bisa berkumpul bersama pada hari ini dengan calon gubernur Kabupaten Sangihe. Ya kira-kira hari ini kita terus agendakan konsolidasi partai, berikut peresmian kantor-kantor sukses dalam rangka Pilkada 2020. Saya sangat berbahagia karena masyarakat yang ada di Kepulauan Sangihe ini begitu antusias menyambut kehadiran tim-tim sukses yang kita tunjuk kita. Mudah-mudahan tanggal 9 semua masyarakat Sangihe bisa memilih dan memberikan suara sehingga kita bisa menang telak di Sangihe. Untuk kegiatan kampanye sendiri Pak di Kabupaten Sangihe, Di mana? kampanye sendiri untuk kegiatan Sekarang kan kampanye. situasi kampanye udah susah, ya kan? Paling tidak kita lakukan peresmian kantor sukses supaya menjaga protokol COVID. Terakhir Pak, target Pak Target kita 75% untuk Kabupaten Sangihe Pak. Untuk Kabupaten Sangihe Pak. Kabupaten Sangihe. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Woi. Kepulauan Sangihe, Bapak H. Honteng SE. Sekali lagi. Maju Pak Embo. Ada Embo Ila di belakang. Embo Ila tetap ikut Pak Embo. Saya dengan istri saya. Kelihatan baru ada Embo. Jadi
presiden baik-baik Pak Syekh, orang lain kita ada bawa. Kita kira nggak jadi kok Pak Lain, Embo. ya tak? Bukan dapat jalan jomblo kemarin. Memang. Ini juga yang menemani kita Ketua DPRD yang baru. Dalam rangka menepati janji, katanya harus ada orang Nusa Utara yang duduk di pimpinan provinsi, ya Pak? Makanya jadi Ketua DPRD ini sampai tahun 2024, bukan cuma sampai tahun 2022, sampai 2024, ya Pak? Lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, mari sama-sama kita salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Mesti 3 kali. Semangat betul-betul. Sama teman-teman mau lomba kan mesti begitu. 1, 2, 3. Kalau cuma 1 apa jalan? Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira kehadiran saya di sini kembali komitmen kami sebagai calon yang sekaligus juga gubernur yang sedang cuti. Kita hadir di sini untuk komitmen bagi Bapak Ibu bagaimana kita mempersiapkan Sulawesi Utara tambah hebat ke depan. Orang bersyukur karena Provinsi Sulawesi Utara di saat-saat Covid begini, orang ekonomi masih bagus. Kalau kemarin kita dengar ikan tuna dari Sanger 375 kilo dong kirim ke Jepang. Ya kan? Padahal di saat Covid sulut boleh berkelihat dalam bidang ekonomi. Itu contoh, ya kan? Di saat-saat Covid begini, proyek masuk ke Sanger Talaut Jalan Provinsi 100 miliar. Coba dicek sementara ronda backing-backing. Siap sementara. Daerah lainnya ada pembangunan, cuma Sulawesi Utara ada begini-begini. Cek di kabupaten, DP dana dapat tarik Covid semua, iya kan? Tidak ada yang bersyukur. Tapi Provinsi Sulawesi Utara, apa yang orang janji pasti jalan. Walaupun dalam situasi Covid, infrastruktur berjalan, programnya. Rakyat dapat pekerjaan. Tukang gali batu boleh bekerja, tukang pasir boleh bekerja, semua ada, ekonomi berputar. Padahal di saat Covid, berputar di seluruh Indonesia yang tidak ada, cuma ada di Sulawesi Utara. Tapi semua kabupaten Torontalo, rata-rata 100 miliar setiap kabupaten program pembangunan di saat-saat orang Covid. Karena apa boleh jadi begini? Karena Presiden sayang pada orang, ya. Bagaimana Presiden yang mau sayang pada kita? Orang 20 tahun kita bendara umum PDI Perjuangan. 20 tahun diberi rekomendasi orang yang tanda tangan. Ya, mulai wali kota, gubernur, presiden 2 kali. Makanya orang dong sayang. Akibatnya apa itu? Akibatnya kan orang dapat pekerjaan semua. Ya, walau situasi lagi solid susah karena Covid, ekonomi orang tumbuh. Coba deh daerah lain, sedang Jakarta pejago-jago minus 10%. Asli itu pusat pemerintahan. Orang di sini masih naik. Ya kurang 0,5 di triwulan 3 masih positif, tidak negatif. Ya tak? Makanya kalau orang mau supaya hebat ke depan, orang penelayan di sini tambah maju, mari sama-sama orang solid
orang dukung. Karena percuma mau dukung tuh kalah. Iko arus kencang. Kalau iko arus lamanya tidak sampai-sampai. Kur apa mau dukung untuk mau dukung tuh kalah. Dukung dia tuh untung. Lihat aja tuh survei di media toranya juta-juta. Ya kan? Coba dari partai, dompet partai kalau ada survei calon-calon, kok kasih tunjuk tuh survei kapan? Kan ada. Yang berani kasih tunjuk survei hanya ODSK. Karena ini surveinya tidak dusta-dusta. Surveinya tidak dusta-dusta. Yang survei kasih umumkan di koran itu Lembaga Survei Indonesia. Berapa presiden dia ada survei menang semua. Berapa gubernur dia ada surveinya tidak pernah kalah. Karena dia memberikan gambaran yang pasti kepada masyarakat. Nah ini, jadi yang jaga Iko tuh kalah. Iko jadi untung. Ya. Sama Pak Etoron Pepa. Tembok ini. Jago baca matanya. Karena apa hembo memimpin orang? Kah hembo tahu? Kalau orang itu gubernur, hembo bupati. Hembo pikir jabatan, hembo pikir tuh jaringan air mengalir kemari lebih cepat. Emo tahu akan ancur Sangir. Hemo mencari-cari jabatan, ya enggak? Hemo yang perjuangkan Pak. Dekor. Biar orang dulu kasih kalah Pak Becalon, maka ini Beking akan jadi jalan-jalan. Berapa hemo perlu 100 miliar nanti urus. Tambahnya ketua dewan jadi anak. Selesai. Karena itu politik untuk kesejahteraan. Bukan kepentingan pribadi. Untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau untuk kepentingan pribadi baik hembok tenang-tenang, iya tak. Tapi karena hembok mau berjuang buat Nusa Utara, khususnya Sangir mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, tentunya dia harus bekerja sama. Karena manfaat ini akan jadi. Karena sedikit lagi nanti orang kirim tim, kalau orang kembali jadi definitif kembali, soalnya cuti, ini tim ikan tuna orang kirim kemari supaya bukan cuma 300 kilo tong kirim, ya kan, lebih banyak karena di Jepang perlu ikan yang betul-betul kelas A+, bukan A-, orang minta A+. Nanti makanya tuh tim datang ke sini supaya nelayan penangkap ikan tuna di sini betul-betul cara menangkap dan dari laut sampai ke darat, cara packing juga dong atur supaya sampai di Manado sampai di Jepang betul-betul segar. Ini siapa untung? Masyarakat Sangir tuh untung. Kalau mari orang tuh survei sini, kompe survei masih tetap 60%. Ya tak? Mari di daerah Tabukan sini kurang. Ya tak? Karena ada orang datang kampanye kata Kopiko. Kopi ya pilih kopi ya. Itu cerita lama itu. Jangan itu nyasanya tidak pasti. Orang sekarang mari berpikir orang kehidupan. Karena pemerintah ODSK tidak pernah mempeta-petakan masyarakat di lapangan. Semua diperhatikan. Coba pilih di Masjid Raya di Kampung Kodosan. Ada bangun. 6 miliar pada kasih. Desi dari menara pai-pai. Kalau orang cuma cerita, cuma sampai di muda ada tujuh-tujuh. Mau cerita lain-lain lagi. Tanya Pak Imam sana tuh, kubayang di siapa yang kasih pada?
Datang Pak kita waktu kita masih DPR, menghadap Pak anggota DPR, orang pekubah udah bagai terbang. Berapa perlu? 500. Kenapa? Nyada jaga dusta, nyada cerita. Jadi kalau orang jangan datang mau kampanye identitas, ya so celana tua itu dong. Orang berpikir sekarang bagaimana kesejahteraan ke depan. Orang kesejahteraan ke depan supaya orang masyarakat betul-betul bisa merasakan. Tugas pemimpin itu hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi hamba di tengah-tengah masyarakat, bukan menjadi raja-raja di tengah-tengah masyarakat. Itu tugas pemimpin. Makanya saya sangat bersyukur walaupun belum menang telak orang Sangir, tapi semenang. Ya, jadi tak himbau yang ikut tuh kalah. Lebih baik ikut tuh untung supaya tuh berkat lebih banyak. Kalau ikut tuh kalah bagaimana? Walaupun orang pemimpin jadi hamba, marlengkali orang juga manusia. Ya tak? Ada tidur-tidur.